Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan AMK2 channel. Kali ini saya akan membahas PLC Mitsubishi tipe FX3U 48mm. Di dalam konfigurasi PLC Mitsubishi itu dikenal dengan istilah syncing logic dan source logic. Kita perhatikan di gambar diagram di papan tulis. Untuk bagian input syncing logic, kita perhatikan di situ ada L atau line, itu adalah pas 220 dan N adalah netral. Sedangkan SS itu biasanya kalau di PLC Omron atau PLC yang lainnya Celio, Siemens itu dibilang COM. Untuk syncing logic di PLC Mitsubishi itu SS dihubungkan dengan tegangan 24 volt DC, sedangkan untuk input push bottom itu dihubungkan dengan tegangan netral 0 volt DC. Sedangkan untuk source logic itu untuk SS nya itu dihubungkan dengan tegangan netral 0 volt DC. Untuk inputnya X0, X1 dan X2 atau dan X3 itu dihubungkan dengan tegangan 24 volt DC untuk inputnya source logic ya. Jadi syncing logic, the input becomes active when connected to ground. The SS pin is set to 20 volt DC. Jadi syncing logic itu input akan aktif jika dihubungkan ke ground atau netral 0 volt DC. Pin SS atau COM itu akan disambungkan ke tegangan 24 volt DC. Sedangkan pengertian source logic, the input becomes active when connected to 20 volt DC. The SS pin is set to ground. Jadi source logic itu input akan aktif jika dihubungkan ke tegangan 24 volt DC atau tegangan plusnya. SS pin disambungkan ke ground atau tegangan netral 0 volt DC. Demikian teman-teman penjelasan singkat mengenai syncing logic dan source logic digunakan di dalam konfigurasi PLC tipe FX3U 48F. Sebelum ke layar monitor, kita ke papan tulis dulu. Di sini saya coba membuat rangkaian sederhana, rangkaian kelistrikan setar delta. Kita lihat gambarnya sebelah kiri, kemudian sebelah kanan sudah saya konversikan menjadi ladder diagram supaya nanti bisa dibaca oleh PLC. Jadi
Setiap bikin program saya selalu menyertakan rangkaian kelistrikannya, kemudian saya konversikan ke dalam ladder diagram supaya teman-teman juga bisa belajar memahami rangkaian tersebut. Bagaimana caranya merubah dari wiring diagram menjadi ladder diagram. Saya kira mudah, kalau dasarnya kelistrikan kayaknya mudah untuk merubah itu. Kita lihat kalau rangkaian kelistrikan itu gambarnya dari atas ke bawah, tapi kalau ladder diagram gambarnya dari samping kiri ke samping kanan. Kita lihat jalur lainnya, L-nya sama netralnya antara wiring diagram dan ladder diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Perhatikan dulu wiring diagram, kelistrikan rangkaian star delta dan ladder diagram. Kita mulai dari saklar push bottom S2. Pada saat push bottom S2 ditekan, maka arus listrik akan masuk menghidupkan kontaktor output K2. Bersamaan itu juga akan on atau hidup timer T0. Pada saat push bottom S2 dilepas, arus listrik masih masuk atau tegangan masih masuk karena memanfaatkan normally open kontaktor K2 untuk mengunci push bottom sehingga tetap on. Dengan memanfaatkan normally open kontaktor K2, maka difungsikan untuk menghidupkan kontaktor K4 atau kontaktor star. Jadi antara star dan main power hidup bersamaan. Timer menghitung, di sini saya buat hitungan 100 detik supaya nanti bisa dilihat jalannya timernya. Tetapi biasanya pada saat operasional biasa yang digunakan adalah setting 10 detik atau 15 detik. Tetapi di sini untuk praktek saya bikin 100 detik supaya kita bisa melihat hitungannya. Kemudian jadi pada saat tombol on, tombol start S2 ditekan, K2, timer T0 dan kontaktor start K4 hidup bersamaan. Timer menghitung 100 detik. Pada saat hitungan 100 detik, normally open timer T0 menghidupkan kontaktor K3, kontaktor delta. Samaan saat kontaktor delta K3 hidup, kontaktor start K4 akan mati karena dimatikan dengan memanfaatkan normally close kontaktor K3. Demikian sekilas cara kerjanya dari operasional rangkaian star data tersebut. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Nah, kira dengan membaca gambar di wiring dan ladder diagram, mudah untuk dijelaskan dan mudah untuk dipahami. Apalagi kalau dasarnya dari kelistrikan, insya Allah mudah memahami kedua diagram tersebut. Mari kita langsung membuat programnya di komputer dan nanti akan saya coba ditransfer ke PLC Mitsubishi tipe F
X3U48MS dan dilakukan simulasi. Sekarang kita akan membuat ladder diagram. Caranya teman-teman harus mempunyai softwarenya. Untuk PLC Mitsubishi itu bisa GX Developer 8 atau GX Works 2 atau GX Works 3. Tetapi biasanya kalau GX Works 3 itu khusus untuk PLC Key Series. Kalau untuk PLC FX Series itu bisa menggunakan GX Developer 8 atau GX Works 2. Saya di sini menggunakan GX Developer 8. Kita klik 2 kali ikon GX Developer 8. Di area kerja yang muncul ini, area project GX Developer 8, kita pilih project, klik, pilih new project, diklik 1 kali. Di sini kita memilih tipe PLC PLC series. Saya menggunakan FX GPU. PLC tipenya FX3U. Jadi langsung klik OK. Tapi kalau teman-teman menggunakan FX1 atau FX1S atau FX2N, silakan dipilih sini, kemudian klik OK. Nah, area kerja sudah terbuka. Kita siap membuat ladder diagram. Caranya cukup mudah, mari kita perhatikan satu persatu. Pertama, input pertama normally open sesuai di ladder diagram tadi di papan tulis. Normally open X2. Kita pilih F5 ini nomor normally open, ini open kontak, jadi F5. Kita klik 1 kali, akan muncul dialog enter simbol di sini. Nah, di sini di dalam dialog ini kita disuruh mengisi ini. Addressnya input pertama tadi adalah X2. Kalau di ladder diagramnya nanti akan muncul X002. Tetapi di sini kita hanya mengetik X2 kemudian OK atau enter bisa sama. Kita ketik X2 enter atau OK, muncul di laddernya X002. Input kedua X003, kita ketik X3 saja, X3 kemudian OK. Output pertama untuk main power coil ini dipilih sini, ini untuk output coil, gambar ini F7. Kemudian klik 1 kali, muncul dialog enter simbol. Di sini kita ketik untuk output sesuai di gambar tadi Y002. Tetapi di sini yang kita ketik hanya Y2. Ketik Y2 kemudian OK atau enter.
di ledgernya munculnya Y002. Dan untuk mengunci rangkaian supaya push bottom start pada saat dilepas arus masih masuk, kita gunakan normally open dari kontaktor K2. Ini pilih F5 ini, klik satu kali. Di dialog enter simbol kita ketik Y2. Y2 normally opennya untuk mengunci rangkaian. Oke, tadi bisa memilih ini, kita ulangi, kita cut dulu ini. Di sini kita milih yang F5 ini F5 ini, bisa milih ini, kita open blank, kita klik satu kali, klik di dialog kita ketik Y2, kemudian enter atau OK. Nah, langsung kalau yang ini langsung tersambung. Kemudian normally open. Kita buat timernya dulu. Kita membuat timer. Timer pilih F7 untuk output, untuk membuat timer sama dengan output Y002. F7 klik satu kali, muncul dialog enter simbol. Nah, untuk timer itu cara ngetiknya begini. Timer pertama biasanya addressnya kosong, jadi T0, ketik T0 spasi, settingnya berapa, menggunakan huruf K, kemudian settingnya berapa, 100 atau 50, ketik angka settingnya 100, kemudian OK atau enter. Nah, ini untuk mengetik timer. Jadi T0 K100 itu timer 0, K100 settingnya 100 detik. Kemudian room kedua kita menggunakan normally open dari kontaktor K2. Pilih F5, klik satu kali, dialog enter simbol, ketik Y2, kemudian OK. Kontaktor normally open Y2 ini untuk menghidupkan kontaktor start K4. Outputnya F7, klik satu kali, dialog enter simbol, klik kontaktor untuk start. Tadi di gambarnya diagram adalah Y4, ketik Y dan ketik angka 4, kemudian OK atau enter. Nah, yang muncul Y004. Kemudian room selanjutnya kita menggunakan normally open timer T0. Kita pilih normally open F5. Klik satu kali, muncul dialog enter simbol, ketik T0, OK atau enter. T0 menghidupkan kontaktor delta Y003. Output Y003, ketik F7, pilih F7 coil, klik satu kali, dialog enter simbol, ketik Y3, kemudian enter atau OK.
Nah, Y3 untuk delta. Kemudian untuk setelah timer menghitung 100 detik untuk mematikan kontaktor start, maka memanfaatkan normally close kontaktor output Y003 dipasang di sini di rung kedua. Normally close F6, klik satu kali, dialog, ketik Y3 oke. Y003 normally close untuk mematikan kontaktor start. Y004 pada saat timer sudah menghitung 100 detik. Oke, gambar ladder diagram sudah selesai. Mari kita simulasi dengan mentransfer ke PLC. Caranya, pada saat gambar berwarna abu-abu begini, kita pilih convert, kemudian klik convert. Nah, gambar berubah menjadi putih. Kemudian kita pilih write mode. Oke, kita pilih monitor mode. Sudah aktif. Sekarang kita transfer ke PLC. Caranya, klik online, write to PLC. Di sini dialog ini yang dicentang adalah main dan PLC parameter. Untuk command, saya belum menggunakan command, jadi command tidak saya centang. Command maksudnya output, umpamanya output Y002 apa namanya, kontaktor umpamanya, atau relay atau lampu gitu, biasanya dikasih nama, itu namanya command. Atau input X002 push button start, bisa ada namanya. Saat ini saya belum menggunakan command, jadi command tidak saya centang. Setelah min dan PLC parameter dicentang, kemudian pilih execute write to PLC, yes. Klik yes lagi, proses, klik yes lagi, complete, oke. Program sudah ditransfer ke PLC. Kemudian klik close. Di sini kita akan mencoba simulasi dengan menggunakan program device test. Kita coba push on untuk push button X002 untuk menghidupkan push button X002. Di sini klik push on satu kali. Output Y002 on, output start Y004 on, timer menghitung 100. Kemudian pada saat hitungan 100, timer menghidupkan kontaktor Y003 delta. Y004 start mati. Kemudian untuk stop, kita ketik Y03, kemudian push off, mati.
program sudah masuk di PLC, kemudian close, simulasi selesai. Nah, sekarang program sudah masuk di PLC. Akan kita coba langsung dengan menekan tombol start dan tombol stop di PLC-nya. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, jadi kita di sini cuma belajar dasarnya saja PLC Mitsubishi, belajar dari dasarnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, makanya saya pelan-pelan cara membacanya, termasuk saya sertakan wiring diagram dan ladder diagram supaya teman-teman dapat memahami gambarnya. Supaya nanti kalau sudah biasa bisa membuat program sendiri. Jadi silahkan teman-teman dikembangkan sendiri, banyak latihan, banyak coba-coba membuat program supaya nanti lancar. Karena perlu diketahui saat ini di kapal-kapal pelni, terutama kapal-kapal penumpang tipe 1000, itu sudah menggunakan PLC Mitsubishi untuk mengontrol operasional mesin induk. Tetapi yang digunakan adalah PLC Mitsubishi G-Series yang untuk mengontrol operasional mesin induk. Dan untuk mengontrol operasional mesin pendingin atau AC sentral, itu menggunakan PLC Mitsubishi tipe FX series, jadi FX 232MR yang untuk operasional mesin pendingin atau AC sentralnya. Kalau untuk mesin induknya menggunakan PLC Mitsubishi P-Series. Jadi di sini kita belajar dasarnya dulu supaya nanti kalau berhadapan dengan PLC supaya tidak terlalu asing. Kita ya sudah mengenal lah gitu ya PLC Mitsubishi, walaupun cuma dasarnya tapi sudah mengenal. Tidak asing lagi jika melihat PLC di atas kapal. Dan diperkuat juga dengan HMI yang mereknya Wintec ya, 5 inci, melihat gambar langsung yang dari mesinnya seperti katu-katu gitu, itu dengan menggunakan HMI, machinery interface. Mari kita simulasi di PLC nya dengan menekan tombol start dan tombol stop.
Sekarang kita coba tombol start, kita tekan, kita lihat kontaktor dan lampu. Kita lihat prosesnya. Tombol start dan ditekan, hitungan 100. Nah, hitungan 100 pindah ke delta, stopnya mati. Kita tekan tombol stop, mati. Begitu prosesnya yang di PLC-nya ya. Kalau kita langsung praktek di PLC-nya, kita coba lagi, tekan tombol start. Hitungan 100 start pindah ke delta. Nah, oke, kita stop. Oke, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.